wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyyati wal qawli wal amali. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah karena pada sore hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita masih bisa mengikuti ta'lim online ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita akan meneruskan kajian kita kitab Mukhtasar. Jadi kemarin kita sudah menjelaskan beberapa kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan orang tua. Kemarin kita katakan orang tua itu bukan hanya ibu bapak, bisa saja kakek, bisa saja nenek, ataupun orang yang dipasrahin untuk mendidik seorang anak seperti anak yatim, itu nggak punya orang tua, kemudian dipasrahin gitu kan. Kewajiban-kewajiban apa saja yang harus didahulukan supaya anak itu ketika dewasa menjadi anak yang saleh ataupun salehah, artinya dia mengerti agama dan menerapkannya, kemarin sudah kita jelaskan. Sekarang kita akan menjelaskan tentang permasalahan, kembali lagi ke permasalahan syarat-syarat wudhu, syarat-syarat sholat maksudnya. Syarat-syarat sholat, di antara syarat-syarat sholat, kemarin sudah kita jelaskan mengetahui waktu. Kemarin sudah kita jelaskan. Kemudian di antara syarat-syarat sholat juga di sini disebutkan adalah wudhu. Di antara syarat-syarat daripada sholat itu adalah wudhu. Kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya syarat itu apa? Sesuatu yang tidak masuk bagian perbuatan. Jadi bukan bagian dari perbuatan. Akan tapi perbuatan itu tidak akan sah kalau sesuatu itu tidak dilakukan. Begitu juga seperti halnya wudhu. Wudhu kan bukan bagian daripada sholat. Tapi sholat tidak akan sah kalau wudhunya itu tidak dilakukan. Atau dilakukan tapi tidak memenuhi persyaratan. Karena apa? Karena dia tidak mengetahui tata cara wudhu yang benar. Kemudian kalau rukun itu adalah sesuatu yang masuk bagian perbuatan. Dan perbuatan itu tidak akan sah juga kalau sesuatu itu tidak dilakukan. Seperti kalau yang kita contohkan sholat itu, bagian-bagiannya itu adalah rukuk, kemudian sujud, tahiyat akhir, takbiratul ihram, dan lain sebagainya. Jadi termasuk syarat daripada sholat yang kalau ini tidak dilakukan, wudhunya ini tidak dilakukan, ataupun dilakukan tapi tidak benar, tidak sesuai dengan apa yang dibawa oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu wudhunya tidak sah, tentu juga sholatnya juga tidak akan sah. Jadi di sini sebelum kita kita mulai, bahwasanya supaya kita konsen dalam masalah taklim dan kita semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan wudhu ini. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Man ahsana wudu'ahu kharajat minhu khotoyahu hatta takhruja min tahti adhafirihi." Jadi orang yang memperbaiki, orang yang baik dalam masalah berwudu. Artinya apa? Orang baik masalah berwudu itu. Wudunya seperti baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka nanti itu akan disertai dengan keluarnya dosa-dosanya. Dari mana? Dari jari-jarinya. Jadi kalau wudunya benar, sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka nanti keistimewaannya adalah dosa-dosanya juga akan keluar melalui jari-jarinya. Itu makanya kita harus tahu. Di sini disebutkan di antara syarat sahnya sholat adalah wudhu. Rukun-rukun wudhu ada 6. Jadi rukun wudhu berarti bagian daripada wudhu.
itu ada 6. Ini semuanya itu diambil dari Al-Quran dan hadis, ada 6. Kita tahu pertama itu adalah niat, kemudian nanti disebutkan di situ membasuh wajah, kemudian membasuh tangan, kemudian mengusap sebagian kepala atau rambut yang masuk dalam bagian kepala, kemudian nanti membasuh kaki dan tertib. Lah ini dari mana? Dasarnya itu dari mana? Itu dasarnya dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu ingin mendirikan sholat, faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajah kalian. Wa aidiakum, dan kedua tangan kalian. Wajah. Kalau kita dalam ayat ini berarti kan tidak tahu ukuran wajah itu yang mana. Apakah wajah itu hanya bibir, kemudian pipi, kemudian hidung, kemudian mata? Kan kita tidak tahu kan. Maka nanti dijelaskan oleh para ulama. Faghsilu wujuhakum wa aidiakum, dan tangan. Begitu juga tangan. Tangan juga nggak tahu kita ukurannya mana. Apakah semua tangan ini, tangan bagian atas dan bawah juga, apa yang bagaimana? Yang penting dalam Al-Quran tersebut dijelaskan bahwasanya hendaklah kalian itu membasuh wajah, kemudian dua tangan. Wa aidiakum ilal marafiq. Tangan-tangan kalian sampai ke, kalau di sini illa itu ma'a. Artinya beserta dua siku. Kalau orang yang tidak mengerti tentang bagaimana memaknai Al-Quran yang benar, karena hanya berdasarkan dia itu menerjemahkan Al-Quran, tidak dicampur dengan hadis-hadis yang lain, niscaya dia akan mengartikan bahwasanya yang wajib untuk dibasuh kalau tangan itu dari ujung jari dan sampai siku. Kalau sampai siku berarti sikunya itu tidak masuk. Kalau orang yang tidak belajar hadis-hadis yang lain, tidak talaqi, tidak belajar dari guru-guru yang nyambung sanadnya kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam bahasa Arab itu kalau dikatakan ilah itu tidak nyampe. Jadi zahabtu minal baiti ilal masjid umpamanya. Saya pergi dari rumah ke masjid. Itu tidak nyampe ke masjid. Biasanya begitu. Begitu juga kalau orang tidak mengerti tentang hadis-hadis yang lain. Niscaya dia akan mengatakan bahwasanya wa aidiakum ilal marafiq. Faghsilu wujuhakum wa aidiakum ilal marafiq. Jadi basuhlah wajah kalian, kemudian kedua tangan kalian sampai ke siku. Dikatakan mungkin siku tidak masuk. Padahal dalam keterangan lain, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditafsiri ilal marafiq ay ma'al marafiq, yaitu beserta dengan dua siku. Jadi dua siku itu masuk yang dibasuh. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wa arjulakum ilal ka'bain. Kemudian dan juga kaki kalian sampai kedua mata kaki. Jadi wajah, kemudian habis itu wamsahu biruusikum gitu. Wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kemudian usaplah kepala kalian, artinya sebagian kepala. Biru usikun sebagian kepala atau rambut yang masuk bagian kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah dua kaki beserta dengan dua mata kaki. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan bahwasanya kenapa ulama mengatakan bahwasanya rukun daripada wudhu itu ada 6. Karena diambil 4-nya itu dari Al-Quran yang telah kita sebutkan tadi. Yaitu pertama wajah, yang kedua adalah dua tangan,
Yang ketiga itu adalah mengusap sebagian kepala. Kemudian yang ketiga tadi, yang keempat itu adalah membasuh wajah, membasuh kaki beserta dengan mata kaki. Itu 4. Wajah, membasuh wajah, kemudian membasuh tangan, kemudian mengusap sebagian kepala, dan membasuh kaki beserta mata kaki. Itu diambil dari Al-Quran, jelas. Cuma nanti kan yang kita jelaskan ukuran wajah itu bagaimana. Tangan itu yang wajib dibasuh itu yang mana. Itu nanti kita jelaskan. Kemudian tadi disebutkan bahwasanya rukun daripada wudhu ada 6. Lah 2-nya yang dari mana? 2-nya dari hadis. Nah, hadis baginda Nabi SAW mengatakan kalau niat, yang pertama kan niatnya itu dalilnya dari mana? Niatnya itu dari hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Jadi amal-amal yang diterima oleh Allah, yang mu'tabar, yang dianggap oleh syariat itu adalah disertai dengan niat. Ini dasarnya yang pertama. Kemudian yang tertib itu hadis Nabi SAW, ibda'u bima bada'allahu bihi. Jadi awalilah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 6 rukun daripada wudhu. Niat, dalilnya tadi. Kemudian membasuh wajah, dalilnya tadi. Membasuh tangan, kedua tangan. Mengusap sebagian kepala atau rambut yang masuk dalam ukuran kepala. Kemudian habis itu membasuh kedua kaki beserta mata kaki, dan yang terakhir itu adalah berurutan sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama yaitu niat bersuci untuk sholat. Jadi niat bersuci untuk sholat atau niat nawaitu at-thaharah lis-shalah. Itu niatnya wudhu begitu. Nawaitu at-thaharata lis-shalah. Nawaitu at-thaharata li rafil hadasil asghar. At-thaharata li umpamanya masil mushaf, untuk supaya bisa menyentuh mushaf. Itu sama, bisa saja niat. Itu tidak plek harus nawaitul wudu ali rafil hadasil asghar, enggak. Nawaitul wudu'a gitu saja bisa. Nawaitu thaharata lis-shalah bisa. Seperti itu niatnya. Jadi artinya adalah saya niat bersuci supaya diperkenankan untuk sholat. Supaya bisa untuk sholat. Supaya bisa untuk memegang mushaf umpamanya. Supaya bisa apalah sesuatu yang di situ butuh untuk wudhu. Itu bisa niat seperti itu. Butuh untuk wudhu. Maka bisa niat seperti itu. Dan niat itu ada di hati. Tidak harus diucapkan. Artinya kita menghadirkan apa yang ingin kita lakukan dalam hati. Itu niat itu ada di hati. Bersuci untuk sholat atau niat-niat lain yang mencukupi ketika membasuh muka. Dan di niat itu diletakkan kapan? Ketika kita itu membasuh muka. Air yang ketika awal mula itu mengenai muka, maka disitulah nanti diletakkan niat. Jadi niat itu ada dalam hati. Bisa saya niat untuk berwudu, saya niat wudu bisa. Saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil bisa. Saya niat bersuci untuk bisa sholat bisa seperti itu. Jadi tidak harus orang tersebut itu diucapkan, bisa dalam hati. Jadi akan tapi para ulama mengatakan kalau diucapkan itu lebih membantu supaya dia itu lebih yakin terhadap niatnya. Jadi kapan niat itu diletakkan? Dimulai ketika dia membasuh wajah. Ketika air pertama kali mengenai wajah, itulah diletakkan niat. Yakni bersamaan dengan saat membasuh muka menurut Imam Syafi'i. Jadi menurut Imam Syafi'i itu harus disertai dengan ketika mengerjakan sesuatu. Jadi karena menurut beliau, menurut Imam Syafi'i, an-niyatu
qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Menyengaja sesuatu kemudian disertai dengan perbuatan tersebut. Itu namanya niat menurut Imam Syafi'i. Jadi qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Jadi menyengaja ingin berbuat sesuatu disertai dengan perbuatan tersebut. Itu namanya niat. Begitu juga ketika kita berwudu. Ketika berwudu, kapan diletakkan niat itu? Ketika air mengenai muka kita, maka diletakkanlah di situ. Jadi bersamaan dengan itu. Itu menurut Syafi'iyah. Sedangkan menurut Imam Malik, niat tersebut mencukupi meskipun dilakukan beberapa saat sebelum membasuh muka. Jadi kalau menurut Imam Malik tidak harus bersamaan dengan apa? Dengan membasuh muka. Bersamaan dengan perbuatan yang ingin kita lakukan. Tidak. Akan tapi bisa mendahului niat tersebut, kemudian diikuti oleh perbuatan tersebut. Kemudian di sini, yang kedua itu adalah membasuh seluruh bagian luar muka. Jadi membasuh seluruh bagian luar muka. Bagian luar, bukan bagian dalam. Bagian dalam itu seperti umpamanya bagian dalam hidung, bagian mulut, di dalam mulut, bagian dalam mata, umpamanya. Bagian dalam telinga, itu tidak wajib itu. Yang wajib itu dibasuhi, itu adalah bagian luar muka. Jadi bagian luar itu bagaimana kita mengetahui ketika kita itu saling berbincang-bincang antara satu dengan yang lain. Yang nampak oleh kita itu yang mana? Itu yang wajib untuk dibasuhi. Termasuk nanti mungkin kemerahan bibir-bibir ini. Karena ketika kita itu berbincang-bincang dengan orang lain, itu nampak. Berarti itu termasuk bagian luar. Lah, bagian yang harus dibasuh, yang bagian luar itu yang bagaimana disebutkan di sini, dari tempat tumbuh rambut hingga ke bawah dagu. Ke bawah dagu, dan dari anak telinga hingga ke anak telinga baik kulit maupun rambutnya. Jadi yang wajib dibasuh kalau tingginya gini, itu dari tempat tumbuhnya rambut orang yang biasa tumbuh di situ sampai ke dagu. Dagu ini adalah kumpulan daripada tulang cambang, bertemunya, titik temunya itu namanya dagu, sampai di situ. Sampai di situ. Itu namanya wajah. Makanya kan kita katakan bahwasanya aurat perempuan itu antara sholat dan di luar sholat itu kan sama. Semua badan kecuali wajah dan telapak tangan. Berarti kalau umpamanya wajah, yang wajib juga untuk ditutupi itu adalah bagian ini juga. Karena apa? Karena bawah dagu itu bukan wajah. Berarti itu termasuk aurat. Yang dikecualikan kan wajah. Sedangkan wajah itu ukurannya dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu. Dagu itu mana? Dagu itu adalah tempat kumpulnya, titik pertemuan antara tulang cabang yang sini dan yang sini. Ini titik pertemuannya di sini. Itu adalah ukuran ke atasnya. Lalu bagaimana kalau ada orang tumbuh rambut dijidat begini, dijidat lah. Berarti mulainya dari sini enggak. Mulainya tetap seperti ngukur perkiraan orang yang tumbuh biasanya itu. Jadi meskipun ada rambut begini di sini, bukan berarti dia mulai dari sini, tetap dari sini, tetap dari atasnya. Nah, karena orang tersebut itu tidak biasa. Jadi ngukurnya orang yang biasa tumbuh rambut di situ. Nah, udah. Kemudian yang berikutnya kalau lebarnya, ngukurnya dari mana? Dari anak telinga. Anak telinga ke anak telinga. Ini anak telinga ini. Anak telinga. Anak telinga yang kecil ini sampai ke anak telinga yang di sini. Anak telinga. Itu juga basuhan masuk daripada wajah yang wajib untuk dibasuh. Aslinya kan anak telinga itu tidak termasuk wajah. Akan tetapi kata ulama, sesuatu kalau tidak akan dibasuh, tidak akan sempurna basuhan kecuali dengan basuhan itu, maka juga wajib. Ma la yatimmu bihil wajib, ma la yatimmu illa bihi fa huwa wajib.
Jadi sesuatu yang tidak akan sempurna kecuali dengan itu, maka menjadi wajib juga. Asalnya kan anak telinga kan nggak wajib. Cuma dia tidak akan meratai semua wajah kalau tidak dibasuh anak telinganya. Maka anak telinganya juga harus dibasuh. Harus dibasuh juga. Jadi itu ukuran wajah dari samping ke samping, ke samping ke samping. Kemudian kalau di sini bagaimana? Kalau di sini ya, kalau di sini nanti itu mengukur daripada benang. Jadi kalau ada benang itu ditaruh di tempat yang biasa tumbuh rambut, ke telinga bagian sini. Bagian sini, telinga bagian sini ini. Nah, ini. Maka nanti kalau yang di bawahnya itu juga harus di yang bagian sini maksudnya. Bagian sini juga termasuk wajah, harus dibasuh juga. Itu caranya begitu. Jadi sekali lagi untuk yang rukun yang kedua itu adalah membasuh wajah. Kita sudah tahu ukuran wajah dari tempat tumbuhnya rambut, orang biasa sampai ke dagu. Dari samping itu dari anak telinga ke anak telinga yang lain. Sesuatu yang ada di bagian tersebut itu semua harus dibasuh, harus dikenakan air. Daging tumbuh, kemudian ada goresan-goresan, kalau itu kelihatan nampak dari luar, maka juga harus disampaikan air. Kecuali nanti menyakiti itu ada hukum lain. Intinya sesuatu yang ada di kisaran wajah ini wajib untuk dikenai air. Wajib untuk dikenai air. Kecuali di situ baik rambut ataupun kulit. Rambut di sini tebal umpamanya, di sini doang, atau di sini doang tadi ukuran seperti yang kita contohkan, tidak biasa orang tersebut itu tumbuh rambutnya dari sini, dari alis ini, sejajar dengan alis ini, maka juga tetap harus ke atas, artinya tetap harus disampaikan air itu ke kulit karena tidak biasa. Jadi sesuatu yang ada di muka semuanya harus disampaikan kulit, disampaikan airnya itu ke kulit, disampaikan airnya. Jadi harus dibasahi, harus dibasuh. Terkecuali adalah cambang dan jenggot laki-laki yang tebal. Jadi ada laki-lakinya dan tebal juga. Maka tidak wajib untuk menyampaikan air ke kulit. Kalau cambang dan jenggotnya laki-laki yang tebal. Kalau perempuan bagaimana? Kalau perempuan meskipun tebal, tetap wajib untuk menyampaikan air ke kulit. Linudrotihi, karena jarangnya orang perempuan seperti itu. Biasanya perempuan kan nggak ada jenggot. Biasanya perempuan kan nggak ada cambang. Makanya kalau seandainya terjadi seorang perempuan itu ada jenggot dan tebal, ataupun cambang dan tebal, maka tetap wajib menyampaikan air itu ke kulit. Yang dikecualikan adalah laki-laki yang berupa cambang yang tebal dan jenggot yang tebal. Sekarang untuk mengetahui tebal dan tipisnya itu bagaimana? Untuk mengetahui tebal dan tipisnya, sehingga kalau tebal itu tidak wajib, hanya disunahkan untuk menyela-nyelai begini dengan jari. Kalau umpamanya tipis wajib menyampaikan air ke kulit. Itu bagaimana untuk membedakannya? Cara membedakannya adalah dengan jarak orang berbincang-bincang. Orang berbincang-bincang itu biasanya berapa sih? Paling 1 meter ya. Kalau jarak 1 meter tersebut itu kelihatan kulit dari sela-sela rambut, maka itu namanya tipis. Kalau tipis berarti wajib menyampaikan air ke kulit. Tapi kalau sebaliknya, kalau tidak nampak kulit tersebut dari sela-sela rambut, maka itu dinamakan tebal. Kalau tebal, berarti tidak wajib untuk menyampaikan air ke kulit. Itu. Kemudian yang kedua itu adalah ketiga maksudnya membasuh kedua tangan beserta kedua sikunya dan segala apa yang ada di atas keduanya. Kemudian yang ketiga itu adalah membasuh tangan. Faksilu wujuhakum wa aidiakum ilal marafiq.
Jadi basuhlah kedua tangan sampai ke siku. Siku masuk karena hadis Nabi mengatakan ma'al marafiq, beserta dengan kedua siku. Nah, jadi dari ujung jari sampai ke siku, sikunya juga masuk, maka nanti wajib untuk dibasuh. Bahkan kalau dilebihkan sampai ke sini umpamanya, maka nanti akan mendapatkan keutamaan. Itu adalah salah satu ciri umat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min athari al-wudu. Jadi sesungguhnya umatku nanti akan dipanggil, diketahui dari muka dan kedua tangan dan kedua kaki. Kenapa? Karena mereka membasuh muka dilebihkan, itu namanya huron, nanti akan memancarkan sinar. Kemudian juga ketika kedua tangan juga dilebihkan, nanti akan memancarkan sinar. Begitu juga kedua kaki juga akan memancarkan sinar. Muhajjalin. Jadi mereka akan diketahui ini adalah umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Dari wajah, dari kedua tangan, dari kedua kaki. Kenapa? Karena ketika mereka membasuh, itu melebihkan yang seharusnya mereka basuh. Karena itu adalah keutamaan bagi umat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang itu akan memancar sinar ketika di hari kiamat. Makanya kita harus praktek seperti itu. Praktek yaitu dilebihkan ketika kita membasuh muka, dilebihkan ketika kita membasuh tangan, dilebihkan ketika kita membasuh kaki. Jadi begitu. Jadi yang ketiga itu adalah membasuh tangan. Tangan itu dari jari sampai ujung jari sampai ke siku. Siku masuk. Dan semua yang ada di tangan itu wajib untuk disampaikan air, harus dibasuh. Dan perlu diketahui di sini, ketika membasuh nanti dijelaskan dalam syarat-syarat sahnya orang bersuci wudhu, itu diantaranya adalah airnya itu mengalir bagi anggota wudhu yang harus dialiri. Nah, mengalirnya air itu tidak harus menetes. Bagaimana caranya? Nanti insya Allah ada waktu kita praktekkan bagaimana cara yang benar yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cara berwudu yang benar, sehingga dikatakan dalam hadis itu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berwudu itu memakai satu mud air. Satu mud itu berapa? Satu mud itu adalah mil'ul kaffaini al-mu'tadilatain, yaitu cakupan dua telapak tangan orang yang normal dan sedang. Kan sedikit itu, satu botol aqua atau satu gelas aqua itu cukup untuk berwudu. Karena ketika dikatakan air itu harus mengalir pada anggota badan atau anggota berwudu yang seharusnya mengalir, itu tidak disyaratkan untuk menetes. Nah, bagaimana caranya? Itu kan harus tahu cara yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah nanti terakhir kita praktekkan cara berwudu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nomor 3 ya, atau rukun yang ketiga itu adalah membasuh kedua tangan. Tangan itu adalah dari ujung jari ke siku masuk. Semua yang ada di tangan itu wajib untuk disampaikan air ke kulit. Baik itu ada daging tumbuh, baik itu ada goresan-goresan, baik itu ada rambut, meskipun tebal. Baik rambut itu tebal, maka nanti wajib menyampaikan air ke kulit. Kecuali nanti adalah kuku. Jadi kuku yang ada di bawah. Kuku yang di bawah kuku maksudnya. Yang di bawah kuku, kotoran-kotoran tersebut, itu kata ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan harus sampai air itu ke dalam,
sehingga harus dibersihkan kotorannya. Ada yang mengatakan tidak harus, itu dimaafkan. Katanya begitu. Kalau yang di bawah kuku. Kemudian yang berikutnya adalah nomor 4 adalah mengusap kepala atau sebagiannya. Jadi yang wajib di situ adalah kepalanya, bukan rambutnya. Jadi seandainya tidak ada rambut, pelontos umpamanya, gundul umpamanya, maka bagaimana? Apakah nanti kita tidak sah? Enggak. Yang wajib itu, yang wajib untuk diusap itu adalah kepala, sebagian kepala. Kalau menurut Imam Syafi'iyah, yaitu sebagian kepala. Nah, kepala itu untuk mengetahui bagaimana? Untuk mengetahuinya itu adalah dari tempat tumbuhnya rambut, biasa di sini, sampai ke nukroh. Nukroh itu adalah tonjolan di belakang kepala. Nah, itu. Artinya, kalau ada rambut yang menempel, yang masih menempel di kepala, itu harus di bawah koridor ukuran kepala. Kalau sudah keluar dari ukuran kepala, ya nggak sah. Karena yang wajib itu apa? Kepala atau sebagian kepala. Atau rambut yang masih dalam koridor kepala. Nah, meskipun satu rambutnya umpamanya. Makanya di sini disebutkan mengusap kepala atau sebagiannya sekalipun satu helai rambut yang berada di batas kepalanya. Di batas kepalanya itu maksudnya begini. Jadi rambut itu kan ada yang memang alurnya itu ke depan, ya kan? Ada yang alurnya itu ke samping. Ada yang alurnya itu ke belakang. Masing-masing tadi kalau umpamanya kita ngukur samping itu kan di sini pakai rambut begini kan. Pakai apa? Benang. Dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke ini, ke apa namanya, ke telinga bagian atas yang sini. Tapi begitu juga yang sini kan. Kalau yang di belakang itu adalah tonjolan yang ada di belakang kepala. Artinya kalau ada rambut umpamanya, rambut yang alurnya itu ke depan, kemudian ternyata ujungnya itu sudah ada di luar batas kepala. Batas kepala itu tadi apa? Yang di depan itu. Yang di depan itu batas kepalanya adalah tempat tumbuhnya rambut. Tempat tumbuhnya rambut. Kalau ujungnya di sini, itu berarti kan sudah keluar dari batasan kepala. Maka tidak sah seseorang ketika berwudu mengusap hanya ujungnya rambut yang sudah keluar dari kepala ini saja. Tidak cukup, tidak sah. Meskipun kalau ditarik begini ke belakang, masih dalam koridor kepala. Kenapa? Karena alurnya tadi ke depan. Sedangkan ke depan itu sudah keluar dari batasan kepala. Karena ketika di depan ini batasan kepala itu adalah tempat tumbuhnya rambut sampai ke nukroh ataupun tonjolan di belakang kepala. Paham ya? Makanya yang perlu dihati-hati kan perempuan. Perempuan kan rambutnya panjang. Ketika dia itu panjang begini, yang bagian sini kan, sampai menjulur di bawah telinga begini, kemudian hanya diusap bagian ujungnya saja umpamanya, maka tidak mencukupi, tidak sah. Nah, itu makanya dengan ilmu kita mengetahui. Kadang orang itu karena dia mantap saja, yakin saja tanpa didasari ilmu dalam ukuran syariat tidak sah. Itu sebabnya pentingnya orang itu belajar ilmu agama. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Orang yang belajar ataupun orang yang beramal dengan amalan sesuatu dan amal itu tidak seperti yang aku bawa, tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan hadis, maka fahuwarodun, maka amal tersebut akan ditolak. Nah, bagaimana kita bisa mengukur bahwasanya perbuatan kita itu, ibadah kita itu sah ataupun tidak sah? Kan dengan ilmu agama. Ilmu agama bagaimana caranya diraih? Ilmu agama bagaimana caranya untuk diraih? Caranya ilmu agama diraih itu adalah dengan belajar dari guru.
kita kalau mengambil ilmu dari Google, Google tidak bisa mengatakan, oh ini salah, oh ini benar, tidak bisa. Karena Google itu mesin. Kita lebih pintar daripada Google karena kita yang menggerakkannya. Makanya dari guru, makanya kata Nabi SAW, ta'allamu, belajarlah. Fa'innamal ilmu bitta'allum, karena ilmu itu bisa diraih dengan belajar. Belajar dari guru, guru kepada guru, sampai baginda Nabi SAW. Jadi contoh kecil ini tadi, banyak orang yang mungkin karena tidak tahu, sehingga ketika dia itu mengusap sebagian kepala atau rambut, sebagian rambut yang masuk ke bagian kepala, dikira bagian kepala, termasuk bagian kepala itu adalah ujung dari rambut yang panjang. Padahal sudah keluar dari bagian kepala, sudah keluar dari koridor kepala. Maka itu harus diperhatikan. Itu tidak sah. Kalau tidak sah, kalau tidak diulangi wudhunya, maka wudhunya juga tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Kelihatannya dia beribadah sehari semalam, akan tapi karena ketidakbelajarannya, maka amal-amalannya menurut syariat, menurut agama yang benar, itu tidak benar. Menurut agama itu tidak benar. Makanya harus belajar. Solusi dari semua masalah adalah belajar. Kemudian yang berikutnya adalah yang kelima itu adalah mengusap, membasuh kedua kaki beserta mata kaki atau mengusap khuf apabila telah sempurna syarat-syaratnya. Membasuh dua kaki. Kaki dari telapak kaki itu sampai ke mata kaki. Mata kaki itu tonjolan yang menonjol di bagian kaki itu sampai di situ basuhannya. Jadi ukurannya dari telapak kaki sampai mata kaki. Membasuh dua kaki beserta mata kaki atau mengusap khuf. Jadi kalau dalam istilah ilmu fikih itu ada namanya khuf. Khuf itu kayak sepatu. Ya sepatulah, cuma ada kriteria khusus. Di antaranya harus terbuat dari sesuatu yang suci, mencegah dari masuknya air pada bagian yang wajib untuk dibasuh pada kaki. Di antaranya begitu. Kuat ukurannya itu adalah ketika dibuat perjalanan, umpamanya ada orang-orang yang ingin mengadakan perjalanan untuk musafir, itu kuat. Sehingga dia biasanya orang-orang musafir dulu itu kan orang-orang yang perjalanan, orang-orang Arab itu kan suka untuk berjalan dari satu daerah ke daerah yang lain. Seperti cerita tentang Abdullah bin Jud'an, saudara dari kerabat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu kan. Jadi sering musafir berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sehingga ketika mereka itu pindah, itu memakai khuf, sepatu. Cuma sepatu ini ada sepatu khusus. Sepatu khusus diantaranya syarat-syaratnya adalah terbuat dari perkara yang suci, kulitnya itu umpamanya terbuat dari bukan terbuat dari bangkai, bukan terbuat dari kulit binatang yang tidak dihalalkan dan lain sebagainya. Pokoknya berupa bangkai ataupun perkara yang diharamkan itu tidak boleh. Kemudian mencegah dari masuknya air di tempat bagian yang wajib dibasuh pada bagian kaki. Kemudian diantaranya harus kuat, itu banyak, ada 5 syarat-syaratnya diantaranya. Kalau orang tersebut itu sudah memenuhi persyaratan khufnya, sepatunya, maka orang itu tidak usah membasuh kaki, akan tapi hanya mengusap, bukan membasuh, tapi mengusap khufnya saja. Hanya mengusap khufnya saja. Mengusap sepatu saja, tapi tentu ada persyaratan-persyaratan lain, ada tata cara yang lain yang akan diajarkan dalam kitab fikih. Intinya boleh dia itu mengusap khuf ganti membasuh kaki dengan persyaratan-persyaratan. Makanya di sini yang diusap mana? Yang diusap itu bagian atas, bukan bagian bawah. Begini caranya mengusapnya, bagian atas. Makanya di sini saya teringat dengan perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, katanya
Ad-dinu laisa birra'i. Katanya agama itu bukan menurut akal, naluri. Jadi agama itu bukan menurut akal saja. Kalau tidak masuk logika, maka tidak diterima. Kalau masuk logika, diterima bukan. Kenapa kata Sayyidina Ali? Laukana ad-dinu birra'i lakana mashu asfalil khuffi afdal min a'lahu. Seandainya agama itu hanya logika, kalau masuk logika diterima, kalau tidak maka tidak diterima. Niscaya memang mengusap khuf itu lebih utama dari arah bawah daripada arah atas. Walakinni, akan tapi katanya Sayyidina Ali, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu al-khuffa min a'lahu. Akan tapi saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengusap khuf dari bagian atas, bukan dari bawah. Kenapa? Karena menurut akal logika yang harus diusap itu kan bagian bawah. Kenapa? Karena yang bawah ini yang sering dibuat jalan yang kotor. Seharusnya yang diusap itu bagian bawah. Tapi karena ittiba mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dilakukan oleh Nabi maka kita ikuti, maka kita dianjurkan untuk mengusap khuf dari bagian atas. Makanya bisa diambil dari pelajaran ini bahwasanya akal sehat itu memang perlu, akan tapi bukan tujuan utama, bukan yang dikedepankan. Yang dikedepankan adalah agama. Yang dikedepankan adalah sabda Nabi. Yang dikedepankan itu adalah apa yang dikatakan oleh Nabi, yang diajarkan kepada sahabat, tabi'in, ulama, sampai ke kiai-kiai kita. Itu. Jadi yang dikedepankan itu Al-Quran, hadis, dan perkataan-perkataan sahabat, tabi'in, orang yang mengikuti Nabi, dan para kiai-kiai kita. Cuma akal sehat itu juga kita tidak buang. Karena akal sehat itu menjadi bukti tentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan yang utama, yang didahulukan, bukan. Kalau tidak masuk akal nanti meskipun dalam syariat harus begini, kalau tidak masuk akal tidak diterima, tidak, bukan begitu. Ya, itu adalah keyakinan kita seperti itu. Jadi akal itu hanya sebagai bukti terhadap kebenaran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Kemudian yang terakhir itu adalah berurutan. Yang terakhir itu adalah berurutan. Berurutan itu maksudnya adalah membasuh muka disertai dengan niat. Itu juga berurutan itu. Disertai berbarengan itu juga namanya di sini adalah berurutan. Kemudian tangan, kemudian habis itu mengusap sebagian kepala, setelah itu adalah membasuh kaki, itu adalah berurutan. Kalau tidak berurutan maka harus diulangi. Kalau tidak berurutan itu harus diulangi. Kecuali nanti dianggap berurutan secara makna itu ketika orang itu mandi kayak seperti di tempat pemandian umpamanya. Dia langsung niat wudhu, kan semuanya badannya itu badannya langsung terjun begitu, semuanya sekaligus. Maka itu dianggap sah. Kalau dia niat, dianggap sah, itu namanya adalah berurutan secara makna. Dan itu dalam kitab-kitab fikih disebutkan seperti itu. Makanya kita harus ngaji, sekali lagi, kita harus ngaji kepada orang yang memang kompeten dalam bidangnya. Dia belajar kepada ulama sampai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Jangan bosan-bosannya kita selalu istiqomah dalam belajar ilmu agama. Semoga bermanfaat dan kita semuanya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.